Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah algoritma struktur data secara daring atau dalam jaringan. Sebagai pengantar, saya sebagai dosen pengampu menyampaikan bahwa MK ini adalah merupakan pintu gerbang atau dasar seorang mahasiswa untuk mempelajari ilmu komputer. MK ini diajarkan dalam bentuk materi dan praktikum yang dilakukan selama 16 kali pertemuan dan diakhiri dengan pelaksanaan seminar dan pembuatan laporan praktikum. Sebagai pengantar pada awal perkuliahan ini, saya akan memaparkan materi pertama pembahasan untuk menguraikan seluk-beluk dari algoritma dan logika pada semua mahasiswa untuk memperhatikan selama proses penyampaian materi ini. Oke, pada chapter 1 materi ini kita membahas tentang logika dan algoritma. Pokok bahasan yang akan dibahas yang pertama adalah konsep logika dan algoritma yang berisikan tentang definisi dan prinsip-prinsip dari algoritma. Yang kedua, ciri-ciri dari algoritma. Pokok bahasanya adalah ciri-ciri, sifat, struktur, dan cara penulisan algoritma. Yang berikut adalah konsep dari algoritma, yakni mengurai tentang implementasi algoritma dalam kehidupan dan implementasinya ke dalam program. Dan yang keempat adalah program dan pemrograman, yakni pada tahapan ini adalah bagaimana menerapkan algoritma dalam satu bentuk program, yakni dalam hal ini kita menggunakan aplikasi software C++. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi, logika, dan algoritma. Yang pertama, algoritma sangat lekat dengan kata logika. Kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan, menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan, dan dapat diterima dengan akal. Itu penjelasan tentang logika. Jadi sesuatu yang bisa dibuktikan dan bisa diterima dengan akal, itulah logika. Jadi berbanding balik dengan apabila sesuatu yang tidak benar, tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa diterima dengan akal, berarti dia kontradiksi dengan pengertian logika. Kemudian logika identik dengan masuk akal. Dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tidak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika yang sederhana yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti
agar dapat berpikir secara valid menurut aturan yang berlaku. Logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Yang berikut, logika berhubungan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik bisa dikatakan cerdas. Bisa. Jadi di sini pemahamannya adalah orang yang mampu berlogika dengan baik sudah pasti dia bisa dikatakan orang yang cerdas. Ya, cerdas dalam orang yang mampu memanfaatkan kemampuan berpikirnya untuk pemecahan masalah. Kemudian yang berikut, dalam menyelesaikan suatu masalah pun logika itu mutlak diperlukan. Kalau dirunut ke belakang ke atas, di poin 2 bahwa dalam mendapatkan sebuah kebenaran, dia harus bisa dibuktikan dan dapat diterima dengan akal. Ya, jadi poin 2 dan poin 5 saling ada keterkaitan yang sangat-sangat erat, bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah, logika sangat mutlak untuk diperlukan. Logika diperlukan untuk menjadikan acuan atau runtutan dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam penyelesaian masalah. Yang berikut, definisi dari algoritma. Sebagai tambahan, untuk menambahkan hasanah berpikir, logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Oke. Kita lanjut ke definisi yang berikut adalah definisi dari algoritma. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi yang menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah. Kata al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma yang kemudian lambat laun menjadi algoritma. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah dalam penyelesaian sebuah masalah. Dalam kalimat lain, algoritma dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kehubungan antara logika dan algoritma itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Hal ini terlihat dari penjelasan dari algoritma bahwa dia dalam logika merupakan bagian dari algoritma, di mana dalam menyelesaikan masalah dia harus menggunakan bahasa yang logis, masuk akal dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Berikutnya, urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, urutan langkah logis, berarti algoritma harus, jadi pemahamannya begini, algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Jadi dia berurutan sistematis, semua tahapan harus dilewati secara berurutan, tidak boleh melompat. Kalau ada melompat, nah pengambilan keputusannya jadi bermasalah. Ya, ada tahapan yang dilewati, berarti algoritma menjadi tidak
tidak logis. Kita contohkan seperti orang mau mengisi sebuah air, mengisi air ke sebuah wadah, Berarti urutannya harus bagaimana? Ya urutannya yang pertama dia harus menyediakan dulu tempatnya. Dia harus pastikan bahwa airnya ada, kemudian wadah untuk menyediakan airnya ada. Tidak mungkin serta-merta air langsung masuk ke dalam wadah tanpa ada proses orang atau mesin yang memindahkan atau memasukkan air tersebut ke dalam sebuah wadah. Jadi urutan langkahnya harus logis. Tahap pertama apa? Pastikan bahwa ada air. Yang kedua, pastikan bahwa ada wadah untuk menampung air. Tahap pertama adalah memasukkan air ke dalam wadah. Dan apabila wadah untuk menampung air itu sudah penuh, maka proses pengisian air itu berhenti. Itulah yang dibilang dengan logis, tidak boleh melompat-lompat dan dia masuk akal. Jika air kosong, maka masukkan air. Jika air penuh, maka berhenti masukkan air. Itu contoh-contoh berpikir secara logis, kayak penyelesaiannya menggunakan bahasa-bahasa yang logis. Kemudian, algoritma adalah alur pemikiran dalam menyelesaikan satu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Ingat, dalam membuat algoritma, dia harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Entah itu ada model-model penulisannya, ada dalam bentuk menggambar flowchart, ada dalam bentuk menulis shortcode bahasa pemrograman, atau dalam bentuk menulis narasi, ya, bahasa natural. Kemudian ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari algoritma. Yang pertama adalah Rinaldi Munir yang menjelaskan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Oke. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 88, definisi algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, dari kesimpulan dari penjelasan di atas para ahli dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Jadi ada poinnya di situ, urutan langkah-langkah yang terbatas itu maksudnya ada yang dimulai, ada proses yang namanya memulai, dan ada proses yang namanya berakhir. Itulah yang namanya algoritma, logika dan algoritma. Jadi kita contohkan tadi, jika dia mau memasukkan air ke dalam sebuah wadah, maka langkah yang paling awal dia harus menyiapkan airnya dulu, menyiapkan wadahnya. Setelah itu dia melakukan proses dan dia harus pastikan bahwa wadah itu dalam keadaan kosong. Itulah yang dibilang langkah-langkah terbatas. Jika air dalam kondisi penuh, kan tidak mungkin dia mengisi air lagi. Ya, itu contoh-contoh sederhana. Nanti kita bahas contoh-contoh yang lebih banyak lagi. Oke, berikut adalah contoh penyelesaian algoritma sederhana. Yang pertama, di sini kasusnya adalah kita dikasih sebuah permasalahan di mana ada dua gelas. Yang pertama, gelas A isinya adalah teh. Gelas B isinya adalah kopi. Oke.
kita diberi tugas bagaimana caranya, lihat anak panah ya, lihat anak panah. Bagaimana caranya gelas A yang tadinya berisikan teh berpindah ke gelas B yang isinya kopi. Begitu juga sebaliknya. Kopi masuk ke gelas A, teh masuk ke gelas B. Jadi Anda diberi tugas untuk memindahkan isi dari gelas itu. Yang tadinya A berisi teh menjadi kopi, kemudian B yang berisi kopi menjadi teh. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita lanjut. Untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, dicontohkan sebuah permasalahan penukaran isi dari dua buah gelas. Yang pertama, diberikan dua buah gelas A dan B. Gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Tukarkan isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Ilustrasi permasalahan ini dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi silahkan lihat yang gambar di samping, ya mahasiswa yang di rumah juga bisa langsung menguji coba bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di layar komputer Anda itu. Oke. Algoritma perpindahan isi dua gelas. Untuk menjawab permasalahan di atas, permasalahan ini bagaimana memindahkan isi dari dua gelas ini tahapannya. Algoritma perpindahan isi dua gelas. Yang pertama, gelas A. Awalnya gelas A berisi kopi. Kemudian untuk memindahkan kopi ke gelas B, maka Anda harus menyiapkan gelas baru yang bernama gelas C. Lihat poinnya di situ bahwa Anda harus menambahkan gelas baru dan beri nama gelas baru itu dengan nama gelas C karena sudah ada gelas A dan gelas B. Kemudian pindahkan isi gelas A ke gelas C sehingga gelas A kosong dan gelas C berisikan kopi. Lihat, jangan perhatikan ya. Langkah pertama adalah setelah ada gelas baru yang bernama gelas C, maka Anda diperintahkan untuk memindahkan isi gelas A ke gelas C. Sehingga apa yang terjadi? Gelas A sekarang kosong karena isinya yang berisikan kopi sudah pindah ke gelas C dan gelas C berisikan kopi. Revisi ralat-ralat bahwa gelas A itu isinya adalah T. Oke, kemudian pindahkan isi gelas A ke gelas C sehingga gelas A yang tadinya berisikan T telah berpindah ke gelas C dan gelas C berisikan T. Baca tulisan yang di bawah. Setelah perpindahan gelas A berisi T, kemudian setelah perpindahan gelas B berisi kopi. Untuk memindahkan teh ke gelas A, maka tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas A yang sudah kosong sehingga gelas A isinya adalah teh. Oke, kita sepakat saja bahwa gelas A isinya kopi, gelas B isinya teh. Kemudian kita memindahkan A ke B, B ke A. Jadi ceritanya A yang tadinya isi kopi sudah berpindah ke C. Jadi C sekarang isi kopi.
Sekarang gelas B isinya teh. Oke. Gelas C, langkah terakhir adalah tuangkan isi gelas C yang isinya kopi ke gelas B yang sudah kosong sehingga gelas B isinya menjadi kopi. Sehingga proses perpindahan isi gelas berhasil dilakukan. Sekarang gelas kosong. Nah, ini dia. Jadi ada ilustrasinya, gelas A isinya kopi, gelas B isinya teh, gelas C isinya kosong. Kemudian setelah memulai proses perpindahan yang tadi, akhirnya A menjadi kopi, B menjadi teh, dan gelas C-nya kosong. Jadi itu tahapannya, ilustrasinya nanti dipraktikkan sendiri di rumah. Sederhana, tetapi memiliki nilai pelajaran di situ bahwa kalau orang mau memindahkan isi dari sebuah wadah ke wadah yang lain, maka dia harus menyediakan wadah yang baru supaya bisa memindahkannya. Kalau tidak menambahkan gelas yang baru, otomatis sampai kapanpun gelas A tetap berisi kopi dan gelas B tetap berisi teh. Ya, itu kesimpulannya ya. Kalau bingung nanti baca materinya atau nonton lagi videonya sekarang ya. Oke. Contoh lain dari algoritma yang sederhana. Membuat algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Caranya yang pertama, satu, ini tahapannya harus logis dan masuk akal. Ya, mungkin sudah semuanya sudah mengerti bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Yang pertama adalah menentukan nilai jari-jari lingkaran. Jadi tahapan pertama dalam algoritma menghitung sebuah lingkaran, luas lingkaran adalah satu, menentukan nilai jari-jari dari sebuah lingkaran. Atau kalau dalam bahasa matematik namanya radius. Kemudian menentukan nilai pi. Nah, itu pelajaran SMA, SMP, semua sudah paham bahwa pi berapa? 22/7 atau 3,14. Langkah yang berikut, menghitung luas lingkaran dengan cara mengalihkan nilai jari-jari dengan ya, lalu dikalikan dengan nilai pi. Ya, jadi rumusnya rumus matematik. Kemudian, maka luas lingkaran ditemukan. Selesai. Tahapannya selesai. Tahapannya selesai itu apa? Jadi pemahaman dari algoritma adalah ada batasnya itu begitu. Ada awal, ada akhirnya. Diawali dengan menentukan nilai jari-jari dan diakhiri dengan selesai. Jadi dia harus terbatas. Ya, tidak boleh tidak berakhir, looping forever. Ya. Dia mengulang terus. Seharusnya dia selesai. Ada keterbatasannya. Berikutnya, saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikir. Lihat ya, pernyataan paragraf pertama sangat bagus. Dalam menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikir. Pikirkan hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah. Jadi bahasa mudahnya itu cari jalan yang paling mudah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jangan lihat susahnya, tapi cari cara yang paling mudah. Sehingga kita tidak terjebak dalam pikiran rumit yang dibuat sendiri. Meski demikian, jangan meremehkan masalah sekecil apapun, tapi berpikir sederhana untuk menghasilkan solusi yang efektif. Kita contohkan begini. Jadi ada orang si A dan si B mau ke pasar. Jarak ke pasar A dan B sama. Tinggal di tempat yang sama dengan jarak ke pasar yang sama. Ya. Kita contohkan jarak dari rumah ke pasar adalah 1 km.
Si A dan si B jaraknya sama. Tetapi si A dia mau menempuh jalan yang lain, yang ternyata jalan yang lain itu lebih cepat. Yang tadinya dengan jarak 1 kilometer dia mereka berhasil menempuh dalam 30 menit, tapi dengan jalur yang si A tempuh itu dia bisa kurang 20 menit. Itu cara mencari sesuatu yang sederhana dalam menyelesaikan masalah. Atau dengan contoh yang lain begini, jarak dari rumah ke pasar 1 kilometer dengan jalan kaki 25 menit dan naik sarana transportasi 10 menit. Anda sebagai orang yang dikasih permasalahan untuk menyelesaikan masalah ini, tinggal pilih yang mana yang paling mudah, yang paling sederhana, dan yang paling cepat. Jangan pikir susahnya, pikir yang paling mudahnya. Oh, saya ke pasar, berarti saya naik mobil lebih cepat ketimbang saya jalan kaki. Ya, jadi quote dari kesimpulan ini adalah berpikir sederhana untuk menghasilkan solusi yang efektif. Ya, jadi jangan pikirkan susahnya. Saya bagaimana bisa sampai ke pasar lebih cepat, begini, dan begini. Padahal dia cukup berpikir sederhana. Kalau punya mobil, naik saja sendiri. Kalau tidak, silahkan naik angkutan transportasi umum. Dia sudah bisa sampai ke tempat tujuan. Jadi itu contoh-contoh sederhana dalam penyelesaian masalah-masalah dengan menggunakan algoritma. Ini contoh penulisannya di sebelah kiri. Contoh penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Ya. I-nya 3,14, masukkan. Nah, jadi kayak seperti penyelesaian matematika di pelajaran matematik. Diketahui pi sama dengan 3,14. Masukkan nilai diameter jari-jarinya kan, kemudian rumusnya jari-jari dikali jari-jari kan, ini luasnya ini. Pi kali radius. Outputnya adalah luas dan selesai. Ciri-ciri algoritma yang pertama menurut Donald E. Knuth. Yang pertama, dia harus finite atau terbatas. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Tadi saya kasih contoh itu kan, ambil isi air di dalam sebuah ember. Jika ember kosong, masukkan air. Jika airnya sudah penuh, maka berhenti. Itu yang dibilang keterbatasan. Begitu juga kayak contoh orang ambil uang di ATM, ya. Dia masukkan ATM, dia masukkan kode, kemudian dia ambil uang. Setelah ambil uangnya keluar, diambil, keluar stok cetakannya, kemudian ada batasnya, dia harus mengeluarkan kartu ATM, prosesnya selesai. Selama dia belum mengeluarkan kartu ATM, maka prosesnya belum berakhir. Ya. Jadi itu pemahaman bahwa algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Itu juga seperti kita orang lomba balap motor, balap mobil, balap motor, itu ada awal, ada akhir. Itu yang namanya dibatasi, keterbatasan. Dalam satu lomba balap motor atau mobil, jadi ada 30 kali putaran. Setelah mencapai 30, maka selesai, finish. Siapa yang paling terdepan, dia yang juara satu, contohnya begitu. Jadi harus ada keterbatasan, jangan balapnya tidak berhenti-berhenti, tidak tahu siapa yang mau juara. Yang berikut, definiteness, dia harus pasti. Jadi dalam ciri-ciri algoritma adalah setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Jadi dalam membuat sebuah algoritma tidak boleh dalam prosesnya itu ada pilihan yang bermakna ganda yang hanya sistem menjadi bingung yang mana yang mau dieksekusi. Dia harus pasti. Kemudian yang berikut, harus ada input, masukan,
Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan, harus ada data inputannya. Contoh tadi kayak lingkaran, harus ada nilai inputnya apa. Oh, dia mau mencari luas lingkaran, berarti inputnya apa? Inputnya diameter atau radius atau macam-macam. Kalau tidak ada inputan, pasti tidak ada outputnya. Jadi ciri-ciri algoritma harus memiliki ada paling kurang adalah 0 atau lebih dari data masukan. Kemudian sama di poin yang keempat harus ada outputnya. Ya, outputnya apa? Contohnya orang mau mengecek, contohnya mau mengecek pulsa di handphone. Dia mengetik bintang 88 pagar. Inputannya adalah bintang 88 pagar. Outputnya adalah dia menyampaikan informasi tentang outputnya adalah menyediakan informasi tentang tadi contoh dia mau mengecek pulsa dalam sebuah SIM card. Caranya adalah dengan memasukkan angka bintang 88 pagar atau contoh yang lain. Inputannya adalah bintang 88 pagar dan outputnya adalah informasi yang menyediakan tentang saldo dari kartu SIM tersebut. Jadi contoh paling mudah ya inputan dan outputnya gitu. Kalkulator kita mengetik angka di teks di keyboard mengeluarkan angka di layar. Di laptop juga begitu, kita mengetik tulisan angka simbol di laptop mengeluarkan tampilan ke layar. Contoh bagaimana ada inputan ada output. Kemudian dia harus efektif. Algoritma harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Jadi dalam penyelesaian sebuah masalah, tahapannya itu harus wajar, langkah-langkahnya juga harus efektif. Kita contoh tadi, kayak ada jarak orang mau ke suatu tempat, ya, dia mau ke pasar. Ada yang jalan kaki, ada yang jalan naik alat transportasi. Otomatis yang naik alat transportasi yang lebih duluan sampai. Itu contohnya begitu. Jadi dia harus efektif. Jangan buat algoritma yang terlalu bercabang-cabang, akhirnya menjadi tidak efektif. Padahal dengan langkah yang sederhana, dia bisa menyelesaikan kesalahan secara efektif. Kemudian sifat algoritma. Yang pertama, tidak boleh menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi, algoritma tidak boleh menggunakan simbol atau sintaks. Nanti dia bermakna ganda tadi yang dibahas di ciri-ciri algoritma. Jadi tidak boleh menggunakan simbol atau sintaks. Kemudian tidak bergantung pada satu bahasa pemrograman tertentu. Jadi algoritma itu dia bisa masuk ke semua bahasa pemrograman. Mau bahasa pemrograman Java, PHP, mau Python, C++, web, PHP ya. Dia masuk semuanya. Jadi algoritma itu semacam blueprint cetak biru yang bisa dipakai di mana saja. Ya. Kemudian notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun, sama ya. Jadi notasi-notasi penulisan dari algoritma itu bisa digunakan di bahasa pemrograman apapun. Yang berikut, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu uraian kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Jadi setiap hari orang memiliki permasalahan dan dia mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, cara menyelesaikan masalah itu namanya algoritma dan tidak bisa dipungkiri bahwa aplikasi-aplikasi perangkat lunak, program itu dikembangkan oleh programmer atau ahli-ahli di bidang komputer itu mengangkat dari kehidupan sehari-hari yang dia dialami ya.
bagaimana orang berpikir untuk membuat aplikasi Android, bagaimana orang berpikir untuk membuat telepon, handphone, itu kan berdasarkan dari kejadian yang dialami sehari-hari. Akhirnya orang berpikir untuk bagaimana mengembangkan perangkat-perangkat tersebut. Kemudian struktur dasar dari algoritma. Yang pertama, ini yang sangat penting ya. Yang pertama adalah runtunan atau sequence. Yang kedua, pemilihan atau seleksi. Yang ketiga, pengulangan atau looping. Oke, kita bahas yang pertama tentang runtunan atau sequence. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Yang kedua, tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Yang ketiga, sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Jadi pemahamannya begini, sebelum tahapan yang pertama dan kedua berjalan, tahapan ketiga tidak bisa dikerjakan. Itu maksudnya runtutan itu begitu. Orang mau melakukan penjumlahan di sebuah kalkulator, tahap yang awal dia harus melakukan masukkan angka pertama, kemudian pilih operator, masukkan angka kedua. Kalau dia tidak memilih operator, langkah yang kedua tidak bisa dilakukan. Jadi di poin 3 menyatakan sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari satu algoritma. Oke. Bila urutan penulisan berubah, maka mungkin juga hasil akhirnya pasti berubah. Sebagai contoh, kita lihat di bawah. Perhatikan operasi aritmatika berikut. Lihat contoh di bawah, kemudian lihat urutan runtunan sequence di atas. Sebagai contoh, perhatikan operasi aritmatika berikut ini. Dalam kurung 4 tambah 3 tutup kurung dikalikan 7 sama dengan 49. Tetapi bila urutan akhirnya diubah, maka hasil keluaran akan berbeda menjadi 4 tambah dalam kurung 3 kali 7 tutup kurung sama dengan 25. Jadi contoh ini menjawab penjelasan dari runtunan atau sequence. Jika suatu urutan dari instruksi menentukan hasil akhir, jadi urutan penyeksekusian di sebuah proses itu menentukan hasil akhir. Di poin kelima dia bilang, bila urutan penulisan berubah, maka mungkin juga hasil akhirnya juga berubah. Itu terlihat dari angka yang di bawah. Angkanya sama, tetapi hasilnya berbeda karena proses pengurutannya berbeda. Angka yang pertama, penjumlahan yang pertama angkanya 49, penjumlahan yang kedua angkanya 25. Ya. Jadi contoh ini menjelaskan urutan tahapan dari runtunan di atas. Next, pemilihan atau seleksi. Yang pertama, kadangkala terdapat satu kejadian yang baru akan dikerjakan jika satu kondisi tertentu telah terpenuhi. Jadi di kondisi itu begini, jika suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika satu kondisi tertentu telah terpenuhi. Jika begini, maka begini. Jika dan hanya jika kondisi yang satu tidak terpenuhi, maka kondisi yang lain yang diambil. Itu contoh dari pemilihan. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi kondisi di sini dijelaskan sebagai sebuah syarat. Apakah proses ini dia masuk ke dalam kelompok benar atau kelompok yang salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Jadi, jika kondisi yang dipilih adalah benar, maka prosesnya akan dimulai, dan jika kondisinya salah, maka instruksi atau perintah tidak akan dilaksanakan. Contoh,
menentukan bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi contoh di sini kita mau menentukan suatu bilangan itu masuk ke bilangan genap atau bilangan ganjil. Yang pertama adalah masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Jadi bebas. Dia bilangan bulat itu berarti bukan bilangan pecahan. Jadi antara 0 sampai dengan 9. Itu runtutan awalnya ya, tahapan awalnya seleksi. Kemudian, langkah yang kedua, lakukan pembagian bilangan dengan angka 2. Kemudian, simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Jadi ceritanya begini, contohnya mau memasukkan bilangan sebagai contoh mau memasukkan angka 2. Kemudian langkah yang kedua adalah bagi dengan bilangan 2, maka 2 dibagi dengan 2, simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Jadi 2 bagi 2, hasilnya adalah 1, sisa pembagiannya adalah 0. Langkah yang ketiga, jika nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah keempat. Jadi di poin ketiga ada dijelaskan begini, kalau hasil pembagian dengan angka 2, sisa baginya adalah 0, maka tampilkan bilangan genap layar. Jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah ke-6, tampilkan bilangan ganjil layar. Jadi ceritanya begini dia. Tadi ambil contoh bilangan yang dimasukkan adalah angka 2. 2 dibagikan dengan 2 sama dengan 0. Maka tampilkan bilangan genap ke layar. Jika hasil pembagian dengan 2-nya bukan 0, maka tampilkan bilangan ganjil. Jadi rumus untuk menentukan suatu bilangan itu termasuk ke bilangan genap atau bilangan ganjil adalah bilangan atau angka yang dimasukkan dibagikan dengan 2. Jika bilangan tersebut habis dibagi 2, maka dia bilangan genap. Dan jika bilangan tersebut tidak habis dibagi 2, maka dia bilangan ganjil. Itu rumusnya. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan atau repetisi. Salah satu kelebihan komputer adalah kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Jadi keunggulan dari komputer adalah dia bisa melakukan pengulangan tanpa mengenal lelah, beda dengan manusia. Yang kedua, kita tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang tersedia. Jadi di dalam program ada satu proses yang namanya perulangan. Jadi kalau kita mau mengetik satu tulisan sebanyak 1000 kali, kita tidak perlu mengetik sebanyak 1000 kali. Cukup dengan menggunakan instruksi perulangan, dia bisa menulis tulisan sebanyak 1000 kali. Yang ketiga, pengulangan merupakan kegiatan yang mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ya, jadi di sini dia sudah bergabung dengan penyeleksian atau kondisi. Jadi dia melakukan suatu aksi sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi jika batas atas ditentukan 1000, maka sampai di batas atas 1000 dia langsung berhenti menulis atau mencetak sesuatu. Untuk menjawab poin yang kedua. Jadi dia mengerjakan satu aksi sebanyak jumlah yang ditentukan. Nanti kita lihat contohnya. Contoh, sebagai contoh, Anda mau menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali ke layar sebagai berikut. Langkah yang pertama, deklarasikan variabel huruf untuk menyingkat karakter yang akan ditampilkan. Langkah yang kedua, deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Langkah yang ketiga, deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai counter perulangan yang sudah dilakukan. Masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf. Masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan dan simpan dalam variabel n. Set nilai counter dengan 0, tampilkan huruf ke layar,
Lakukan penambahan counter dengan 1. Jika nilai counter lebih kecil dari N, kerjakan langkah ke-6. Jika nilai counter sama dengan N, berarti selesai. Ya, jadi maksud dari contoh ini adalah mau menulis huruf, contohnya huruf tertentu, huruf A sebanyak berapa kali. Contohnya kita bikin huruf A sebanyak 10 kali. Berarti langkah pertama adalah kita menyelesaikan variabel huruf, berarti hurufnya A untuk menyimpan karakter. Kemudian variabel N, contohnya N-nya 10 untuk menyimpan banyaknya. Berarti dia mencetak nilai huruf A sebanyak 10 kali. Deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai counter perulangan yang sudah dilakukan. Jadi counternya di sini dimulai dengan angka 0. Masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf. Masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan dan simpan dalam variabel N. Jadi tadi sudah ditentukan nilai start awalnya 0, kemudian variabel hurufnya A, kemudian nilai atau jumlah huruf yang mau dicetak disebutkan. Tadi disebutkan 10, maka tampilkan huruf ke layar, lakukan penambahan counter dengan 1. Jika nilai counter kecil sama dengan N, kerjakan langkah N. 6. Jadi maksudnya begini. Jika pengurutannya, oh A ternyata baru sampai 8. Berarti masih kurang, masih kecil dari N. Cetak lagi. Oh 9. Masih kurang dari N. Oh 10. Berhenti. Jadi jika nilai counter sudah mencapai 10, maka sistem secara otomatis berhenti karena dia sudah mencapai batas atas. Karena sudah ditentukan di awal bahwa mau mencetak huruf A sebanyak 10 kali. Jika dia sudah mencapai angka 10, N-nya selesai dan akan menampilkan tulisan huruf A sebanyak 10 kali. Kemudian kita bahas sedikit tentang perbandingan antara algoritma dan program. Sebagaimana telah diuraikan di subbab sebelumnya bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah terbatas yang dijalankan secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah tertentu. Sementara program adalah kumpulan instruksi berupa pernyataan yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Beberapa pakar komputer menyatakan bahwa program dengan formula program sama dengan algoritma dan bahasa pemrograman. Jadi program itu adalah gabungan antara algoritma dan bahasa pemrograman. Contohnya mau membuat algoritma menghitung luas lingkaran. Algoritmanya sudah dirancang menggunakan flowchart atau menggunakan pseudocoding. Setelah algoritmanya jadi, ditransfer ke dalam bahasa pemrograman. Contohnya menggunakan C++. Setelah program itu setelah selesai menulis di dalam bahasa pemrograman, outputnya adalah menjadi sebuah program. Jadi program itu adalah gabungan dari algoritma dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur yang tepat, struktur data yang tepat, akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya. Jadi ada keterhubungan. Yang berikut adalah beberapa kaidah aturan-aturan dalam pembuatan algoritma program. Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang memprosesnya. Jadi mengulang yang pertama tadi bahwa algoritma tidak tergantung dengan bahasa pemrograman apapun, dia bebas, dia masuk ke bahasa pemrograman apapun. Kemudian notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman yang sudah dibahas di atas tadi. Kemudian apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Contohnya begini, saya mau membuat algoritma menghitung luas lingkaran. Mau pakai bahasa PHP, mau pakai bahasa Java, mau pakai Python, C++, tetap prosesnya sama. Pi kali R atau 2 kali Pi kali R. Rumusnya sama,
inputnya sama, dan outputnya juga sama. Yang berikut tahapan dalam penerjemahan algoritma ke program. Yang pertama adalah mendeklarasikan variabel. Variabel yang dibutuhkan oleh program dalam rangka menyimpan data masukan, memproses, dan mendapatkan hasil komputasi. Yang kedua, pemilihan tipe data. Jadi, apabila dalam proses pembuatan program ternyata membutuhkan pendeklarasian variabel, maka diwajibkan memilih tipe data, karena setiap variabel pasti membutuhkan tipe data ketika dideklarasikan. Jadi, tahap awal adalah harus mendeklarasikan variabel. Kayak variabel mahasiswa berarti nama, NPM, dan macam-macam ya. Kemudian tipe data mahasiswa, karena mahasiswa ini nama, kemudian dia dalam bentuk teks, maka dia menggunakan tipe data contohnya char, karakter, atau string. Kemudian ternyata dia menggunakan NPM. NPM itu tipe variabel yang mendeskripsikan angka. Maka pemilihan tipe datanya adalah menggunakan angka seperti integer, numerik, dan sebagainya. Pemakaian atau pemilihan instruksi. Terdapat beberapa macam instruksi dalam bahasa pemrograman, seperti sequence, seleksi, dan repetisi. Urutan langkah dalam algoritma dapat dibagi menjadi salah satu atau beberapa instruksi tersebut. Jadi, dalam sebuah program bisa menggunakan ketiga instruksi tersebut, bisa menggunakan sequence, seleksi, dan repetition. Kalau di program-program yang sudah kompleks, yang besar, ketiga instruksi dasar ini pasti digunakan. Kemudian aturan sintaksis. Pada saat menuliskan program, kita tidak terikat dengan aturan sintaksis dalam arti bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang terakhir, yang kelima adalah tampilan hasil. Pada saat membuat algoritma, kita tidak memikirkan tampilan hasil yang akan disajikan. Hal teknis semacam ini diperhatikan ketika mengkonversikan menjadi program. Cara pengoperasian compiler atau interpreter. Bahasa pemrograman digunakan termasuk dalam kelompok compiler atau interpreter. Masing-masing memiliki cara pengoperasian yang bisa jadi berbeda-beda. Kayak di C++ itu untuk menjalankan program, dia membutuhkan yang namanya compile. Setelah program diketik, sintaksnya diketik, dia harus di-compile. Itu contoh yang kita gunakan di C++. Kemudian penjelasan lainnya adalah komputer adalah mesin pemroses. Agar dapat dikerjakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, berupa instruksi yang dapat dipahami oleh komputer, sehingga dinamakan program. Jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Program ditulis dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Kegiatan membuat program disebut pemrograman. Orang yang menulis program disebut programmer. Tiap-tiap langkah dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Jadi program tersusun atas sederetan instruksi. Bila satu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan oleh komputer. Ini contoh gambar dari komponen utama dari komputer adalah ini ada namanya CPU, ada unit input dan output. Jadi proses penginputan ke sini, kemudian central processor unit ini yang memproses otaknya komputer ada di sini, kemudian dia menghasilkan outputnya apa. Ya di sini memori yang memproses, jadi ada memori yang menyimpan sementara, ada yang memori yang menyimpan secara permanen, ada ROM, RAM, dan banyak jenis memori. Jadi contohnya di sini kita memasukkan flash disk ke laptop, CPU membaca, menampilkan pesan, dia mengirim pesan ke memori bahwa ini apa. Oh ternyata setelah ditampilkan, dia menampilkan outputnya adalah flash disk dan menampilkan data-data yang ada di dalam flash disk. Itu contoh gambarannya secara umum. Oke, kemudian ada dua kelompok besar dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman bertujuan khusus. Yang termasuk kelompok ini adalah COBOL,
untuk terapan bisnis administrasi, Fortran untuk terapan komputasi ilmiah, bahasa assembly untuk terapan pemrograman mesin, Prolog untuk terapan kecerdasan buatan, bahasa-bahasa simulasi dan sebagainya. Kemudian bahasa pemrograman menurut tujuan umum yang termasuk kelompok ini adalah bahasa Pascal, Basic, Java, dan C. Tentu saja pembagian ini tidak kaku. Bahasa bertujuan untuk tidak bisa digunakan untuk aplikasi lain. COBOL misalnya dapat juga digunakan untuk terapan ilmiah, hanya saja kemampuannya terbatas. Yang jelas, bahasa pemrograman yang berbeda dikembangkan untuk bermacam-macam terapan yang berbeda-beda pula. Jadi, bahasa pemrogramannya banyak, itu diterapkan ke dalam terapan yang berbeda-beda. Contohnya web untuk online, terus Visual Basic, ada beberapa program-program yang cuma bisa desktop atau offline dan macam-macam. Oke, cukup. Kemudian di akhir dari materi ini ada latihan soal yang harus dikerjakan. Ada 10 soal dan dikerjakan sekarang. Masih ada waktu banyak. Ya. Sisa waktu yang ada, kerjakan soal ini dan segera kirimkan. Oke, demikian materi untuk pertemuan pertama hari ini. Jika ada yang belum paham, materi ini nanti akan diupload ke YouTube dan bisa ditonton kembali oleh semua mahasiswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.